kebijakan ya. Jadi ya nggak semua hal yang teknis beliau besok, sehingga kemudian akan meminta kami dari OPD teknis itu untuk memberikan keterangan. Kalau pertama berkaitan dengan pinjaman, memang dilatar belakangi oleh kita ini kan masih punya tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja infrastruktur jalan, jembatan, dan sarana prasarana pendukungnya itu kan masih cukup banyak. Dulu di RPJMD 2016-2021 itu kita mentargetkan di akhir RPJMD atau tahun 2021 itu jalan dalam kondisi baik itu kurang lebih sekitar 84, sekian persen, hampir 85% lah. Dan itu sudah kita targetkan tercapai. Tetapi karena tahun 2020-2021 itu diterpa pandemi, banyak refocusing anggaran, tren bantuan keuangan provinsi turun, kemudian juga DAK pun juga banyak yang direfocusing, yang fisik-fisik itu banyak yang kita refocusing, baik yang termasuk yang dari APBD murni, maka target itu nggak tercapai. Kurang lebih baru sekitar 76% kondisi jalan kita, 78% lah ya kira-kira yang sudah dalam kondisi baik. Maka di RPJMD berikutnya di 2021-2026 kita mentargetkan kembali untuk penanganan infrastruktur jalan jembatan itu. Nah, salah satu upaya untuk bisa mencapai target itu supaya kita bisa meningkatkan kinerja infrastruktur tadi, dan karena sesuai ketentuannya diperbolehkan, maka kita mempolakan untuk merencanakan pinjaman daerah. Memang dari sejak RPJMD itu sudah kita rencanakan bahwa sumber pembiayaannya nanti antara lain dari pinjaman, karena sumber pendanaan itu kan bisa dari APBD murni, dari DAU itu ya, dari PAD, meskipun PAD-nya kecil, kita mengharapkan misalnya dari DAU, ada juga bisa dari DAK, bisa dari bantuan keuangan provinsi, atau sumber pendanaan lain yang sah tadi sesuai ketentuan perundang-undangan. Salah satunya boleh dengan pola pinjaman. Pinjaman ini dalam jangka menengah, ketentuannya nggak boleh melebihi masa jabatan kepala daerah. Maka kita memprediksi pinjaman, merencanakan pinjaman ini sebesar kurang lebih 115 miliar dengan asumsi bisa kita sesuai dengan likuiditas tren keuangan kita bisa selesaikan cicilannya selama 3 tahun sampai di 2024 akhir masa jabatan kepala daerah. Sebenarnya konteksnya seperti itu. Untuk apa? Keseluruhan untuk infrastruktur jalan tentunya mungkin ada beberapa diantaranya jembatan dan sarana pendukungnya. Kalau kita bicara jalan itu ramu sekedar, setahu saya ya, mungkin teknis bangetnya silahkan tanya kepada kepala DPUPR, tapi pengetahuan saya ketika jalan itu berarti biasanya ada jalan, ada jembatannya. Mungkin bisa jadi karena penguatan jalan itu ya, ada perlengkapannya juga ya, ada berem, ada talut misalnya. Saya kira itu Mas. Berarti untuk 115 miliar ini total keseluruhan untuk infrastruktur ya, iya, Pak? Betul. Untuk bidang lain nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Dan mekanismenya setelah tadi di dokumen perencanaan tadi mulai dari RPJMD, di RKPD itu termuat semua sampai akhirnya di KUA dan APBD ya, sudah ditetapkan, tapi harus tetap dengan rekomendasi dari provinsi, dari menteri, dari Mendagri. Nah itu sudah kita ajukan, cuma sampai hari ini memang terakhir update, karena ini sudah ranahnya sebenarnya kalau seperti itu jadi DPPKAD ya. Kami kan tadi yang merencanakan di dokumen 5 tahunannya, tadi. Kalau sudah di RAPBD sudah di rekomendasi atau izin ke menteri, itu sudah di ranahnya teman-teman DPPKAD. Tapi kami mungkin dalam satu tim ya, Pemda ini izin itu on progress lah ya, di kementerian. Kalau belum ada izin atau bahkan tidak diizinkan ya nggak bisa kita laksanakan, meskipun sudah ditetapkan di APBD, kita masih nggak berani. Harus ada izinnya dulu baru bisa kita realisasi. Mekanismenya melalui lelang. Oh kalau, nah itu sudah pelaksanaan lagi. Teknis. Jadi ini kan sudah, kalau tadi ini
menganggarkannya. Kalau sudah pelaksanaan ya semua tunduk kepada ketentuan peraturan pelaksanaan. Nah itu harus lelang ya pasti harus lelang.